apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kita semua tahu, dari awal tahun 2020, kita sudah digemparkan oleh virus yang bernama virus corona. Virus yang menyerang sistem pernapasan dan bahkan menyebabkan suatu kematian. Virus ini menyebabkan pandemi yang akrab dikenal dengan nama COVID-19. Virus ini juga mudah menular dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebarannya bisa melalui droplet pernapasan, di mana percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus ini akan menempel di permukaan benda, yang kemudian virus akan menginfeksi manusia ketika benda yang terkontaminasi oleh virus menyentuh area wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Orang yang terinfeksi virus corona biasanya memiliki gejala seperti hidung berair, sakit kepala, batuk, demam, lemas, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Kondisi ini biasanya muncul dalam jangka waktu 2 hingga 14 hari setelah terinfeksi. Di sini, semua orang tanpa terkecuali dapat berpotensi untuk terserang virus corona. Tapi, orang lanjut usia apalagi memiliki riwayat penyakit kronis serta ibu hamil ternyata lebih rentan terpapar virus ini dibanding dengan yang lainnya. Apalagi jika melakukan kontak fisik dan berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi virus corona. Hingga saat ini masih belum ditemukan vaksin serta cara penanganan yang efektif untuk menghadapi virus ini. Sehingga kebanyakan negara di dunia mengambil tindakan isolasi untuk menahan penyebaran virus corona. Dan jangan lupa, virus ini dapat tetap hidup di permukaan benda mati selama berhari-hari. Jadi sangat penting bagi kita mengetahui bagaimana cara mencegah penularan virus tersebut. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Di antaranya, yang pertama yaitu selalu jaga kesehatan tubuh. Dengan cara terapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, rutin berolahraga, kelola stres, hindari begadang, rokok, dan alkohol untuk menjaga imunitas tubuh. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan rumah dan kebersihan diri sendiri merupakan hal yang penting, apalagi di masa penyebaran virus seperti saat ini. Rajin-rajinlah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Lalu, keringkan dengan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Jika kesulitan mendapatkan air, bisa menggunakan hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung 70% alkohol. Dan untuk kebersihan lingkungan rumah, gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah secara teratur. Yang ketiga, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut sebelum membersihkan tangan. Yang keempat, terapkan etika bersin dan batuk. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam ketika sedang batuk atau bersin. Apabila menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering kembali. Yang kelima, selalu gunakan masker. Penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus. Gunakan masker dengan cara yang benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika dalam kondisi sakit atau sedang berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah, lalu cuci tangan Anda. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker yang telah dipakai dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, serta virus. Yang keenam, hindari kontak fisik.
Maksudnya, batasi kontak fisik dengan orang lain, bahkan dengan hewan sekalipun, karena ditakutkan akan menjadi sarana penyebaran virus. Jika memang terpaksa, pastikan cuci tangan hingga bersih setelahnya. Yang ketujuh, jaga jarak. Usahakan berada pada jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain. Hindari berpergian keluar rumah kecuali jika benar-benar penting. Hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Minimalisir kontak fisik dengan orang lain. Dan sebaiknya lakukan isolasi mandiri jika merasa tidak sehat. Yang terakhir, selalu patuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Dengan adanya penyebaran virus corona, kita dibuat seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi. Selain itu juga muncul masalah-masalah lain seperti masalah perekonomian dan lainnya. Dan hal ini tidak bisa didiamkan terlalu lama. Oleh karena itu, dengan terpaksa kita harus bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus ini. Kita harus bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru, begitulah istilahnya. Adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan dengan disiplin hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dimanapun dan kapanpun, dan harus terus-menerus dilakukan oleh setiap individu di masyarakat. Well, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran virus corona supaya kita dapat beraktivitas seperti sedia kala lagi.